Oke, teman-teman kalau mau record langsung di laptopnya juga bisa ya. Just in case aja ada yang error. Bisa request, nanti saya approve ya. Ida, Kak Ida bisa ya? Sebentar, Kak. Sure, Coba. take your time. Oke. Udah request. Oke, udah bisa mengikuti saya ya, teman-teman. Nah, pada malam hari ini kita akan mempelajari TOEFL ITP Structure and Written Expression. Dan thank you so much untuk teman-teman yang sudah join pada malam hari ini di tengah keriuhan ya yang terjadi di hidup kita semuanya. Semoga malam ini lancar-lancar kita proses belajarnya. Dan kalau boleh tahu nih, tadi sempat sih Kak Ida mention alasan mau belajar TOEFL-nya karena mau belajar dari awal lagi ya, memperkuatkan basicnya dan sebelumnya udah ambil TOEFL prediction. Kalau Kak Agnes nih gimana? Kalau saya memang ada rencana mau ngambil S2 sih, Mm-mm, Miss. Jadi mau buat TOEFL ETP kayak gitulah. mm-mm. Oke, mau luar dalam Kak? Dalam sih. Oke, kalau dalam memang bisa ya teman-teman untuk pakai TOEFL. Dan biasanya 500 ya kalau kampus tuh. eh ini kan Mm-mm, kami, saya coba yang apa namanya ITB ya. Itu mm-mm. ILPT sih, kurang lebih sama kayak TOEFL ETP, tapi dia ILPT kayak gitu sih. Oke oke. Semoga dapat ya Kak ya. Oh, bahkan 409 ya. Oh ya, di Sosiologi UGM. Oke, nah teman-teman berarti ini kesempatan nih. Bahkan dalam negeri aja meminta 400-an nggak nyampe 500. Insya Allah bisa. Dan salah satu nilai itu tuh yang lumayan banget ngedongkrak itu di structure justru karena jarak satu nilai ke nilai lain lumayan jauh. Jadi kalau misalnya kita banyak bener itu tuh akan beda jauh kayak gitu. Beda sama listening yang agak dekat nilainya satu sama lain. Karena kan soalnya 50 tuh sama reading. Sementara untuk eh, written expression sama structure ini dia tuh ada 40 soal aja. 40 soal dibagi 660 kan lumayan ada gap ya di nilainya. Oke, perkenalkan terlebih dahulu, saya Dila. Alhamdulillah udah berpengalaman sekitar 5 tahunan mengajar TOEFL. Terus hour di LPDP juga, lulusan University of Glasgow di UK, dan kemarin sempat ngambil TOEFL ITP yang resmi, teman-teman, alhamdulillah dapat 600-an ke atas kayak gitu. Jadi, nanti kita belajar gimana sih tips dan triknya untuk belajar structure yang katanya sulit ini gitu. Jadi, kita mempelajari dari awal karena saya tahu teman-teman pasti beda ya. Semua untuk standarnya masing-masing, titik poin di awal teman-teman pasti berbedain. Jadi, kita belajar dari awal dan memperbaiki serta gimana sih tips dan triknya. Nah, di sini structure and written expression itu tuh ada sekitar 15 soal. Untuk yang structure-nya, written expression-nya ada 15, sorry, ada 25. Teman-teman tahu nggak bedanya written expression sama yang structure? Ini sepengetahuan ide ya. Hmm, Kalau structure itu tuh kita kayak melihat apa ya, mengisi kata mm, atau grammar gitu ya, lebih ke situ. mm, Kalau written expression itu kayaknya lebih ke memperbaiki kata yang salah gitu. Jadi kata yang salahnya itu akan di highlight A, B, C, D mm, mm. atau sampai E ya, aku lupa. Nah nanti terus kita benerin kayak gitu. Oke. Hampir benar, kita nggak perlu benerin, cuman kita tunjukin mana yang salah gitu ya. Nah, kalau structure kita cari yang benar untuk mengisi titik-titik. Kalau written expression itu kita cari kata yang salah di dalam suatu kalimat. Nah, per satu soal dia itu tuh sekitar 37 detik. Jadi cepet banget teman 1 menit itu teman-teman ngerjain 2 soal. Dan skala nilainya 310 sampai 680. Oke, di sini kita lanjut aja. Nah, dasar TOEFL nih, kita diminta untuk
memilih frasa atau kata yang tepat ya, tadi untuk yang structure atau sentence completion. Jadi nanti diberikan satu kalimat, terus ada titik-titik di tengahnya, di awalnya atau bahkan di akhir, di mana kita tuh akan ditanyain, menurut kita apa sih yang paling cocok untuk mengisi kekosongan tersebut. Terus yang kedua, written expression atau error recognition diminta menemukan bagian yang salah dalam sebuah kalimat dan mengidentifikasinya. Biasanya kalimatnya itu tuh akan 4 bagian yang opsi-opsinya. Terus nanti kita lihat nih, yang salah itu yang A, B, C, atau D. Kalimatnya nanti secara utuh, lalu nanti kita akan tengok mana yang salah. Dan ini menjadi jokes internal saya dan teman-teman. Kadang tuh kayak, cewek tuh paling jago nih di bagian written expression karena mencari kesalahan. That's just a joke ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat contoh untuk yang sentence completion atau yang incomplete sentence atau yang bagian structure-nya yang 15 soal. Di sini, in the past, lions, bla 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 bla, common in many parts of the world. Oke, in the past artinya apa, teman-teman? Di masa lampau, Oke, di masa lampau. Lions, singa, oke, singa. Ada berapa singa nih, teman-teman? singanya lebih dari satu. Oke, kenapa? Karena ada. S-nya. Oke, karena ada S. Nah, teman-teman, kalau noun itu ada S atau ES, noun itu kata benda ya, itu menandakan bahwa dia jamak. Contohnya flower, misalnya kita bilang bunga, berarti itu cuma satu bunga. Tapi kalau misalnya flowers, berarti ada banyak bunga ya, lebih dari satu. Titik-titik-titik common, ini umum, in berarti di ya, in many parts of the world. Di beberapa bagian di dunia gitu. Jadi dia tuh sering kita temui. Nah, yang paling cocok kira-kira yang mana nih? Were, once, when, only. Only hanya, when ketika, once dulunya, were juga dulunya. Yang Were A, means were, Yang, yang mana, sorry? were, A, Were. A. were. Yang E ya. Oke. Biar tidak tertukar, biasanya B sama D itu tertukar, kita pakai yang A alpha, B Bravo, C Charlie, D Delta ya. Berarti yang alpha ya, teman-teman. Ya. Nah, kenapa pakai were? Karena dalam satu kalimat yang lengkap, kita membutuhkan apa? Ada yang tahu? Kita membutuhkan subject and verb, Oke, kita butuh subjek dan verb. Kalau di Indonesia namanya subjek dan predikat. predikat. Oke, good. Jadi kalau keterangan kayak misalnya di mana, terus ngapain aja, dengan seperti apa, itu nanti dulu. Ini untuk satu kalimat ya, teman-teman. Kalau misalnya 2 kalimat nih, ada subjek, ada predikat, atau verb ya di bahasa Inggris, kita pakai yang bahasa Inggris aja. Oke, ini kalau misalnya dua, subjek dia ketemu sama verb, ini kan satu kalimat. Kalau 2 kalimat berarti 2 subjek verb ya. Dan dia membutuhkan sesuatu nih teman-teman. Dia membutuhkan sesuatu bernama conjunction. Conjunction atau penghubung. Jadi dia menghubungkan antara 2 kalimat. Eh, kenapa tidak muncul dia di tengah? Oke. C ini conjunction ya. Oke. Nah, karena di sini yang mana subjeknya, teman-teman? Ada yang tahu yang mana subjeknya dalam kalimat ini? Lions, Lions.
Commons in many parts of the world. Apakah ada verb di sini? Common. Common, yakin? Hmm, kurang yakin sih, Kak. Oke, nah kita butuhnya verb ya teman-teman. Verbnya di mana? Verbnya di bawah. Nah, verb itu bukan cuman kata kerja yang dia nanti bisa berubah tambah ed. Jadi contohnya eh walk jadi walk pakai ed, atau mungkin kita bilang run itu kan lari beneran ya, tapi dia dalam bentuk auxiliary verb itu juga terhitung verb teman-teman. Jadi verb itu bisa verb yang langsung kayak misalnya kita bilang read gitu ya. Aduh, jelek sekali tulisan saya. Verb itu bisa verb langsung kayak read, write, run gitu ya. Tapi dia juga bisa dalam bentuk yang auxiliary verb, atau kalau di bahasa Indonesia kita dulu di Indonesia kita sering pelajari pas kita SMP namanya to be. Jadi is, are, were, apalagi. Kalau pas tapi cuma satu orang apa Was, teman-teman? Oh ya, was. was, Oke. Nah, kalau is ketemu apa? Apa noun untuk is? he, she, it. She, he, it. Oke. Kak Agnes, Kak Azwa bisa mengikuti? Bisa, Kak. Oke, kalau ada pertanyaan langsung ini aja ya Kak ya. Langsung ngomong aja. Oke. Dan kalau misalnya saya ngomong kecepatan, let me know aja. Nah, conjunction. Terus tadi kita ngebahas tentang is ya. Kalau apa tuh be-nya di depan? Kalau apa, Kak? Sorry, Kalau Oh, I, auxiliary-nya oke, I. I, Kalau misalnya are, you, mm-mm, they, we. you, they, we. Oke, kalau nama orang atau Is, benda, is. yakin? Nah, ini tergantung. Ini kalau misalnya orangnya singular. Satu tunggal. Iya, Yes, sure. singular. Kalau yang are berarti orangnya atau bendanya apa, teman-teman? Jamak. Jamak atau plural ya. Nah, kalau misalnya saya ngasih, bentar, kita pakai warna yang berbeda. Kalau misalnya saya bilang people, ini pakai apa auxiliary verbnya? Are, Are. Kalau misalnya person, is, is. Oke, ini kalau jamak ya, teman-teman. Kalau misalnya saya bilang mouse, coba ke Agnes. Apa auxiliary verbnya? Apakah are? Apakah is? Kalau Kak Zahwa, kalau mouse itu Is, oke, is. Kalau mice, M-I-C-E, are. are. Oke, dia bentuk jamak dari mouse ya. Kalau misalnya phone, itu is atau are? Phone, teman-teman?
Phone ya, Kak. Iya, Eh, Is. good. Phone ya. Iya. Kalau phones All. Halo. are oke good. Ingat ya, is untuk yang singular, are untuk yang jamak atau plural. Nah, were sama was dia itu auxiliary verb tapi untuk masa lampau. Was ini untuk yang Singular, singular good. Kalau were, plural. kalau were untuk yang plural. Oke, dia plural juga di sini. Nah, berhubung dia ini in the past udah pakai masa lampau, berarti udah pasti kita membutuhkan yang masa lampau ya. Masalahnya kita pakai was atau were aja nih. Nah, karena lions ini adalah plural, berarti kita membutuhkan were. Kenapa bukan yang when, Kak? When ini dia tuh conjunction. Conjunction dibutuhkan saat ada dua subject verb. Tapi di sini cuma ada satu kalimat, dia nggak perlu. Kalau only, dia nggak bisa karena nggak ada verb di kalimat tersebut. Kalau once, kayak dulunya ini udah ada past juga dan nggak ada verbnya di kalimat tersebut. Jadi yang paling tepat yang alpha. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman? Aman? Kak, kalau misalnya, Mm-mm. Kak, mau izin tanya, kalau misalnya dalam satu kalimat itu, misalnya kayak, I was swam, Eh, aku sudah berenang gitu. Kan itu kan nanti jadinya verbnya tuh ada dua gitu ya. Mm-mm. Yang to be, yang was, sama yang swam. Atau seperti apa? Oke, good pertanyaannya ya, menarik banget. Nah, untuk yang seperti itu, dia dihitung verbnya itu yang auxiliary verb. Dan bahkan kalau misalnya mau memudahkan, bisa disatuin aja auxiliary sama si bagian yang dijamakan. Karena, sorry, sorry bukan I was swim ya teman-teman. Karena direnangkan kan bahasanya. Kalau renang kan berarti nggak usah pakai was. Jadi langsung aja verb 2 pakai ed. Oh, I swam. Iya. Ter Contohnya, I called gitu ya. Aku nelpon gitu. I called you last night gitu. Sorry, ini ada yang join. Kok nggak bisa? Oh, bisa. Misalnya, I called you last night. Kok tidak bisa saya kembali? Oke. Contohnya, I called you last night. Ini aktif ya. She was told. Contohnya, she was told by her friend. Mungkin kayak ini ya, yang was told ya, diberitahu gitu ya. Nah, ini dihitung sebagai satu, nggak dihitung sebagai dua verb yang berbeda, karena dia kan menunjukkan bahwa ini past dan dalam bentuk dipasifkan, nggak? Apakah aman? Oke, aman, Kak. Jadi kalau misalnya kayak eh, aku membaca buku gitu ya, tapi Mm-mm. dalam eh, past tense gitu, berarti itu nggak perlu pakai to be-nya ya. Jadi langsung aja waktunya. Iya, kan kalimat aktif, bener nggak? Iya, iya. I Yuk. read book. Mm. Coba kalau kalimat pasifnya dari I read book, apa? The Ada tahu? book Mm-mm. was read by me. Oke, nah, kayak gitu teman-teman. Oke, sejauh ini ada pertanyaan lagi? So far so good?
Oke, berarti saya close dulu. Sorry, Anotnya coba kita next slide. Mhm. Saya udah hapus dulu ya. Bentar. Wait, kok dia nggak berubah? Oh, sorry. Nah, ini ada penjelasannya ya. In the past, lions, bla bla bla. Ini timelinenya the past, terus subjeknya lions, jamak. Berarti dia butuh auxiliary verb atau verb ya, yang cocok digunakan untuk kalimat tersebut. Oke, kita next. Contoh soal 2. Coba teman-teman lihat terlebih dahulu, baca pelan-pelan, terus lihat ada berapa subjek, ada berapa verb yang ada di kalimat ini. Coba kita lihat. Geysers have often been compared to volcanoes. Titik, titik, titik. They both emit hot liquids from below the Earth's surface. Geysers. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini yang mana yang jadi subjek, yang mana yang jadi objek. Sorry, terus juga mana yang jadi verb. Geysers, subject. Geyser, subjek. Yang lain? Iya, geysers. Geysers, oke, good. Geyser, subjeknya. Ada lagi subjeknya? They, They, good. Ada lagi? Nggak ada? Nah, setelah kita lihat dia, mari kita lihat yang verbnya. Verbnya yang mana nih, teman-teman? Oke, ada di chat. Oke. C. have Mm-mm. been compared. Have been compare ini satu ya, teman-teman. Sebentar. Oke, have been compared ini Oke, have been Often been compared. ya, often ini dia masuknya ke adverb ya. Tapi ini menyatu ya, teman-teman. Oke. Bisa lah kita masukin aja biar kita lihat sebagai satu ya. Ada lagi? Emit. Emit artinya apa? Memancarkan. Memancarkan atau mengeluarkan ya? Oke, good. Udah nih, dua subjek, dua verb. Berarti tadi kalau ilmunya yang tadi apa, teman-teman? Kita butuh apa? Conjunction. Conjunction, good. Coba cari conjunction dari pilihan ini. Because. Because, ada lagi opsi yang lainnya? Sorry. Due to. Oke, ada yang bilang jujur. Ada lagi? Oke, diam-diam. Oke, teman-teman, coba kita lihat. Geysers sering dibandingkan ya dengan volcano. Titik-titik. They both emit mengeluarkan liquid.
Ini mereka dibandingkan, kira-kira butuh conjunction yang apa nih teman-teman? Mereka dibandingkan nih, titik-titik. Keduanya begini. Berarti kita membutuhkan penjelasan yang karena ya. Aku dibandingkan sama dia karena kita sama-sama nilainya 100 misalnya kayak gitu. Oke, berarti yang paling cocok yang karena. Nah, di sini permasalahannya due to sama because artinya sama-sama karena. Yang membedakan yang satunya ini conjunction dan sayangnya due to bukan conjunction, teman-teman. Oke, ini penjelasannya kita lihat di sini. Oh, tulisannya ternyata tidak hilang. Dan kalau due to ini biasanya tuh diikuti sama noun phrase, bukan sama subject verb. Contohnya, the game was cancelled due to the rain. The game was cancelled, ini udah satu kalimat sederhana ya, teman-teman. Gamenya di cancel ada subjek game, terus was cancelled, verbnya due to dia diikuti sama noun phrase the rain, bukan rain, there is rain kayak itu bukan ya. Nah, karena di sini they both emit hot liquids, berarti kita membutuhkan subjek, dia udah ada they both emit, berarti ini subjek dan predikat, berarti membutuhkan conjunction. Nah, conjunction adalah hal yang menggabungkan antara dua kalimat lengkap. Dan dia menjelaskan tentang sebab. Oke, they stayed home because it was raining. Nah, ini baru teman-teman. Kalau it was raining, dia ketemunya because. Kalau due to, itu nanti ketemunya rain aja. Di sini ada dua subject verb. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Berarti masalah Izin, conjunction, izin bertanya Kak, kalau frasa kata benda atau kata benda saja itu apa maksudnya? Bedanya? oke, noun phrase, frasa, ini berarti dia tuh lebih dari satu kata. Oh, Jadi misalnya dia bilang because of the rain gitu ya. Itu kan frasa tuh, the rain kayak gitu. Jadi kalau misalnya because of me gitu, itu noun. Jadi cuman benda atau objeknya aja yang dijelaskan. Ada lagi? Nah, ini di sampingnya ada contoh ya, geyser sama volcano. Ini gambarnya, yang satunya kayak air kayak gitu ya, yang satunya api yang keluar. Tapi sama-sama panas. Dan dia dalam bentuk cairan. Kayak lelehan ini ya, teman, lelehan api dari dalam gunung. So far so good? Oke, next kita ke soal berikutnya. Tapi ini teman-teman bisa keluar Zoom-nya terlebih dahulu, nanti rejoin lagi ya. Di link yang sama ya.